Jadi saya di Al Zaitun itu cuma beberapa tahun, jadi cuma sekitar 3 tahun, tapi habis itu sampai rumah. Jadi menurut mereka yang dimaksud, yang disebut dengan adanya hukum, adanya raja, adanya masyarakat, maka itu adalah disebut sebuah lembaga pemerintahan. Itulah yang disebut dengan negara. Jadi inna dina indallahil Islam itu adalah negara yang diridhoi di sisi Allah, itu adalah negara Islam. Itu Pak doktrin yang pertama kali saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Para pemirsa Islam Training TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tayangan video yang memperlihatkan seorang mantan anggota NII mengungkapkan kesaksiannya di hadapan para pengurus MUI Cimahi, Jawa Barat, sebagaimana diunggah oleh channel YouTube MUI Cimahi TV pada Kamis 27 Juli 2023. Anggota NII ini bernama asli Iwan Tabrani. Ia lahir pada tahun 1977 atau 46 tahun yang lalu. Ketika sudah menjadi anggota NII, namanya diganti menjadi Wali Mubarak. Iwan Tabrani mengungkapkan bahwa dia menceritakan pengalamannya itu untuk berbagi cerita. Ia mengaku selama 23-24 tahun berada di dalam doktrin NII. Jadi, hampir setengah usia saya itu saya mengalami di NII, kata Iwan Tabrani. Saya itu baru deklarasi cabut baiat dari NII itu bulan Juli 2022, sambung Iwan. Iwan Tabrani mengatakan bahwa dia masuk NII tahun 1999. Waktu itu usia saya sekitar 22 tahun. Saya menikah tahun 2001 ketika usia 24 tahun, kata Iwan. Iwan mengatakan bahwa NII itu banyak variannya, banyak jenisnya. Ada KW9, makanya ada KW1 sampai KW8. Iwan pun masuk dalam semua KW tersebut. Karena NII identik dengan Al Zaitun dan sudah viral, maka Iwan menyebutnya NII Al Zaitun. Di dalam NII Al Zaitun itu ada 9 wilayah, yaitu 9 provinsi. Ada wilayah 1 sampai wilayah 9. Wilayah 9 itu Jakarta. Kalau Iwan sendiri masuknya di wilayah Jawa Barat Selatan, yaitu wilayah 7, Jawa Barat. Kalau Iwan sendiri masuknya di wilayah Jawa Barat Selatan, yaitu wilayah 7. Jawa Barat Selatan itu dibagi lagi menjadi 4 keresidenan, jadi ada kode tertentu. Kalau kode 7.1 berarti wilayah Jawa Barat Selatan, distrik 1. Kalau kode 7.1 berarti wilayah Jawa Barat Selatan, distrik 1. Ada 71, 72, 73, dan 74. 71 itu Bandung Raya, 72 itu Garut, Tasikmalaya, Ciamis sampai Banjar. Kemudian 73 itu Sukabumi, Cianjur sampai ke perbatasan Banten. Kemudian 74 itu Bogor, Bogor Raya termasuk Depok. Iwan Tabrani direkrut masuk NII pada tahun 1998 dan dibaiat tahun 1999. Waktu itu, saya mengeluarkan sedekah sebesar 2,5 juta rupiah. Waktu itu, saya sudah bekerja dengan gaji UMK Kota Bandung sebesar Rp245.000 per bulan tahun 1999, ujar Iwan Tabrani. Iwan mengatakan bahwa itu namanya sedekah hijrah. Maksudnya hijrah masuk jadi anggota NII. Waktu itu, Iwan membayar 1,5 juta rupiah, sedangkan 1 juta rupiah sisanya dibayar oleh istrinya.
Iwan mengatakan bahwa yang merekrut dirinya menjadi anggota NII adalah istrinya. Ketika mendengar penjelasan Iwan Tabrani, para pengurus MUI Cimahi tertawa. Rupanya ini adalah salah satu strategi dalam merekrut anggota NII, yaitu menggunakan umpan perempuan. Saya sodako hijrah, karena kita prosesi hijrah itu kita harus sodako. Ada namanya sodako hijrah, itu 2,5 juta. Nah, saya mengeluarkan hampir 1,5 juta, kemudian yang 1 jutanya itu dikafar sama yang sekarang jadi istri saya. Nah kebetulan yang ngerekrut saya itu adalah istri saya. Ya, jadi tadi saya ceritakan dari 98 saya udah didakwahi Pak, mau direkrut, tapi saya nggak kenal. Tapi begitu yang rekrutnya diganti, kayaknya harus diumpan pakai perempuan. Kalau pakai perempuan saya tidak bisa jawab apa-apa. Ya oke. Dan akhirnya saya hijrah tahun 99. Habis itu habis lebaran. Nah pada waktu prosesi hijrah itu betul seperti yang tadi dikatakan dari Pak Indra Kam tadi, bahwa waktu dia penerbangan di Parompong itu waktu acara bayangan itu sama, kita dicuci otak terlebih dahulu gitu. Saya itu rumah waktu itu di Ujung Berung Pak, di Ujung Berung. Nah kita pergi pertama itu dijemput di Bundaran Cibiru, kita titik kumpul di Bundaran Cibiru. Dari Bundaran Cibiru kita naik bis Cicahem ke Cicahem Cibiru Damri. Nah kita nunggu pos di daerah Cimindi itu yang pertemuan Soekarno Hatta itu. Nah itu di daerah situ kita itu. Nah selanjutnya sekitar jam 10-an, jam 11 siang itu ada yang jemput pakai penter. Nah kita dijemput pakai penter, begitu masuk penter itu ditanya sama si sopirnya itu, ini sudah siap untuk hijrah? Siap. Hijrah kemana? Dari negara jahiliyah ke negara Karniawo. Ini waktu itu. Nah, silakan diawali dengan basmalah, matanya ditutup dan kita tidak tahu itu dibawa kemana. Dan sudah lama muter-muter kayaknya sudah sampai di satu garasi, karena kita mata dibuka itu setelah dalam garasi sudah tertutup rapi apa. Nah, baru kita dikeluarin. Itu masuk ke dalam satu ruangan gede ber-AC, datang bapak-bapak dengan tinggi badan besar-besar pada pakai dasi jas. Nah, saya kira siapa, ternyata itu wakil gubernur, karena mainan itu harus kepada gubernur. Nah disitulah mulai dicuci otak daripada pemahaman tentang negara. Kalau di proses awal waktu kita direkrut oleh istri saya itu lebih kepada keagamaan. Nah kalau kita setelah dalam satu ruangan itu lebih kepada kenegaraan. Disitulah dibedakan apa itu Pancasila, apa itu teks proklamasi, siapa Soekarno, pada waktu itu siapa Pak Harto. Semua dibeberkan. Dan inilah perbandingannya negara karunia Allah. Sejarahnya dari mulai Nabi Adam, para nabi dan rasul, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Dapatul Siddiq, terus sampai akhirnya sejarah Kartasubir, sampai NII pada hari ini. Nah, habis itu, oke, semua setuju dan kita langsung berbaiat. Baiat Tentara Islam Indonesia. Itu ada 9 baiat. Saya sudah lupa. Yang jelas yang masih saya ingat, ini yang membuat hidup saya parah selama ini. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, dengan sebesar-besar takwa, tawakal ala Allah, demi menegakkan lillahi kalimatillah dan mendirikan negara Islam Indonesia. Itu yang membuat saya hancur, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya ini sekarang ngontrak, Pak. Rumah saya habis hanya untuk NII. Habis. Karena di NII ada yang namanya infak, Pak. Infak itu bukan infak nafkah ya kalau kita. Infak itu iuran paksa.
Ya, karena kalau kita tidak membayar di bulan Januari, di bulan Februari itu jadi hutang, Pak. Terus numpuk gitu kan, sampai bisa 1 tahun. Karena kita ditarget, Pak. Satu orang itu, target waktu tahun 99, satu orang itu target saya itu hampir 255.000, Pak, sebulan. Tadi gaji saya 245.000, habis saya gaji. Istri saya itu targetnya hampir 350.000. Gajinya dia itu hampir berapa ya? 400-an lah. Nah itu ditarget, dan setiap bulan itu target itu nambah, tidak berkurang. Umpamanya bulan Januari kita target 150, di bulan berikutnya 155. Ada kenaikan gitu. Nah, kenapa bisa besar seperti itu? Kalau impak sekaligus segitu kan nggak mungkin, Pak. Nah, itu dipecah menjadi 9. Ada 9 sumber keuangan mereka sebut. Nah, disatukan dalam satu kwitansi. Kalau bahasa kita istilam dulu namanya. Itu di dalamnya itu ada yang namanya infak. Terus ada yang namanya idihor. Idihor itu tabungan. Ada yang namanya kirod. Harokah kurban. Harokah Ramadan, sodakoh mina sodakoh, sodakoh hos, maunah tarbiyah. Banyak itu namanya, sampai 9 itu. Nah, kenapa rata-rata ex-NII KW 9 itu miskin, Pak? Habis, dia tidak punya apa-apa. Itu dengan gerakan kirod. Kirod itu pinjaman negara kepada rakyatnya. Jadi negara pinjam dulu ke rakyat, nanti setelah 5 tahun dikembalikan dengan berlipat ganda. Siapa yang tidak tergiur? Itu teman saya yang wawancara di TV One itu, yang orang Jakarta, dia sampai 1 kilo emas. Kirotnya itu 1 kilo emas. Bayang sekarang berapa miliar kan? Nah, kalau saya hanya rumah, Pak. Hanya rumah, kemudian bekerja juga harus keluar, karena kita tidak boleh bekerja di orang NKRI. Jadi kita harus keluar dari pekerjaan. Akhirnya saya fokus di teritorial KW 9. Nah, berserang beberapa tahun ya, setelah itu saya kemudian diangkat menjadi kepala desa. Kepala desa di NII membawahi hampir 170 jamaah di bawahnya. 170 jamaah ikhwan, Pak. Kalau akhwat, kalau perempuan tidak dihitung, Pak. Itu 170 itu laki-laki semua, karena perempuan itu tidak dihitung. Nah, kemudian pada waktu itu saya juga menikah, Pak. Kalau di NII KW 9 itu menikah itu 2 kali, Pak. Jadi haram hukumnya ketika kita menikah di KUA. Jadi kita menikah dulu di hadapan pimpinan negara Islam. Nah itu, jadi waktu itu saya nikah dulu di negara Islam dengan ya prosesi pernikahan hampir sama. Cuman kalau untuk mahar itu ditentukan sama pimpinan, karena istri itu adalah milik pimpinan. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan wali dalam versi mereka itu adalah pimpinan, gubernur, bupati, itu wali kan gitu. Jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan ini, maka kita harus mintanya itu ke pimpinannya, bukan ke orang tuanya, karena orang tuanya kan masih kafir. Begitu. Nah itu sampai waktu itu saya ditarget sampai 2 keping, Pak. 2 keping logam mulia, yang 5 graman hampir 10 gram logam mulia. Nah, itu menikah. Setelah menikah, baru 2 bulan kemudian saya menikah di KUA. Itu nikah, maksudnya kata mereka nikah di luar, Pak. Nikah di luar. Maka jangan heran ketika tahun 2000-an itu, 2000-an awal, banyak di daerah timur itu perempuan-perempuan berhijab tapi hamil duluan. Nah itu kawan-kawan kita itu. Karena kan mereka di dalam sudah sah DNI-nya, sementara di luarnya belum. Yang namanya sudah sah kan besoknya mereka langsung hubungan suami istri. Nah seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian. Nah itu. Kemudian pasca itu saya menjadi camat.
Saya menjadi camat Ujung Berung. Ujung Berung membawahi 5 desa. Membawahi 5 desa, masing desa 150 tinggal dikali saja. Jadi kita mah tidak mau tahu, pokoknya setoran dari 5 desa waktu itu 6.700.000 per bulan. Kalau lebih ya boleh kita ambil lah sebagai ambilin. Ya, ambilin Pak, jadi diambil. Belum lagi kalau kita sering menghijrahkan orang. Jadi jatah hijrah itu kalau kita bayar ke gubernur, ke kantor gubernuran itu bayarnya cuma 1 juta Pak. Jadi kalau kita bisa meng-up ke yang hijrah itu di angka 2,5 juta, berarti kita punya keuntungan Pak 1,5 juta. Itu makanya saya berani keluar kerja juga kan, ada income di situ. Itu pada waktu itu. Nah, ketika mulai tahun 2002 ini saya sudah dipromosikan pada waktu itu, ada penawaran menjadi bupati untuk daerah Bogor. Nah, kebetulan 2002 ini saya sudah mulai goncang. Jadi ini sudah banyak melenceng. Ini banyak melenceng. Saya sudah tidak pernah Jumatan. Sholat saya sehari semalam cuma 2 rakaat. Mertua sudah saya kafirkan, kan gitu. Kalau orang tua saya ikut gitu kan. Ini udah banyak yang melenceng, sehingga ini kayaknya salah. Gitu. 2002 ini saya udah goncang. Waktu itu ada penawaran jadi bupati Bogor. Nah, saya tolak. Gitu kan. Saya tolak karena satu terlalu jauh. Yang kedua juga di sana itu cek istilah Sunda nama orang teh ngabuk pak. Gitu. Nah, akhirnya saya tolak dan di 2002 juga saya keluar. Pada waktu itu kenapa saya alasan keluar? Karena satu, karena NII KW9 itu bukan NII yang sesungguhnya. 2002 Pak. Saya sudah menganalisa itu. Kenapa? Karena saya punya panduan, Pak. Bapak saya itu adalah orang Malang dan Garut. Dan dia itu adalah PII, Tentara Islam Indonesia. Jadi saya itu punya garis keturunan orang DI sebetulnya. Cuman bapak saya itu setelah NII dibubarkan tahun 62, dia kembali ke masyarakat dan diam. Sampai saya menikah baru saya tanya, Bapak kan orang Malang, Bong, begini. Iya, pada bapak kayak bahasa lama gitu. Dia mulutnya itu kalau yang asli itu memang tidak terbuka. Karena 62 itu sudah selesai. Nah, dari situlah saya akhirnya mengundurkan diri 2002 dari jamaah NII KW9 dan aparatur negara pada waktu itu dari kecamatan. Resmi saya mengundurkan diri, saya keluar. Tapi kalau istri saya jalan sampai 2008. Nah di tengah itu, karena tadi Pak, ideologi saya itu masih ideologi NII Pak. Jadi bukan ideologi Al-Zaitun, saya itu memang ideologinya NII. Karena satu-satunya yang bisa menghantarkan saya ke surga pada waktu itu, pemikiran saya, cuman NII, cuman negara Islam Indonesia. Itu yang doktrin yang saya dapat. Sehingga saya 2002 keluar itu karena NII KW9 pimpinan Panji Gumilang itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi negara Islam Indonesia yang sesungguhnya. Begitu. Apalagi saya dapat bocoran pada waktu itu bahwa dibentuknya NII KW9, NII KW8 itu adalah pada waktu itu lagi rame-ramenya politik Pak, tahun 78. Nah itu dibentuknya. Karena NII yang asli itu cuma 7 Pak. KW1 sampai dengan KW7. Nah KW7 itu Priangan Timur. Priangan Timur Pak. KW7 itu. Nah itu yang asli itu seperti itu. Dan yang asli itu sudah tidak ada ternyata. Tahun 62. Jadi dijelaskan di dalam Undang-Undang Negara Islam itu ada yang namanya pedoman Dharma Bakti.
Di dalam pedoman Dharma Bakti itu ada yang namanya maklumat komandemen tertinggi, maklumat imam, maklumatnya Kartosoewiryo nomor 14. Bahwa di situ menerangkan bahwa hari ini tembak-menembak dihentikan. Tembak-menembak dihentikan dan semua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu perintah Ibu. MKT 14 namanya. Tetapi orang-orang NII yang ramai sekarang ini, dia tidak mempunyai data MKT 14 dan itu sengaja dihapuskan. Jadi MKT sampai 13, 14-nya enggak. Nah, mereka Kartosoewiryo itu cuma mengeluarkan statement bahwa Kartosoewiryo itu mengadakan gencatan senjata Hudaybiyah dengan NKRI. Saya kan pernah nanya kepada Dedengkot NII di Cimahi, mohon maaf ya, di Cimahi waktu itu. Kalau memang kata saya itu ada perjanjian Hudaybiyah, berarti harus ada faktanya, datanya gitu. Itu sampai kapan kita ini gencatan senjata dengan NKRI? Kalau memang ini gencatan senjata. Tapi kalau merujuk kepada tadi undang-undang yang MKT 14 itu sudah jelas, Kartosoewiryo itu sudah menyatakan kembali ke NKRI, menyuruh pasukannya, seluruh jajarannya kembali ke NKRI. Makanya terjadilah penandatanganan 105 pejabat NII pada tahun 63. Di Kodam 3 Siliwangi itu ada catatannya sampai 105 orang panglima semua ada. Dan kalau dilihat NII yang sekarang berkembang itu ujungnya ke yang 105 itu nginduknya ke situ. KW9 kalau dibaca-baca ujungnya ke mana? Kering Banten siapa namanya? Abdul Karim ini ke mana? Oh ini sebetulnya nggak ada, itu kan sambungannya gitu kalau ke NII. Terus NII yang lain, nah itu Pak tahun 2002. Jadi masuk 2003 saya pencarian karena saya masih yakin bahwa NII itu adalah yang benar. Masuk sampai akhirnya saya masuk lagi ke NII yang namanya Thaifatul Muslihun. Itu pecahan dari KW9. KW9 pecah, ada namanya itu. Terus kemudian KW9 juga pecah lagi menjadi Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu dikenal dengan Gapata, Gerakan Fajar Nusantara, Ahmad Nursadek. Ahmad Nursadek itu dulu Menteri Keamanan, Pak. Di NII KW9-nya itu Menteri Keamanan. Kalau yang jadi pendeta itu Syarifuddin, nah dia itu dosen tafsir Quran, ya itu kan. Kalau yang sering di TV kemarin ada namanya Imam Supriyanto, itu adalah Menteri Keuangan. Dia Menteri Keuangan sekaligus orang dekatnya Panji Gumilang. Makanya dia yang bongkar habis-habisan Pak. Nah itu Pak. Jadi saya di Al Zaitun itu cuman beberapa tahun, jadi cuma sekitar 3 tahun, tapi habis itu sampai rumah, habis di Al Zaitun. Dan yang menjadikan hari ini, makanya saya sering ngobrol dengan para aparat pemerintah, kalau seperti kami ini ingin ada deradikalisasi itu termasuk para korban. Para korban ini dari dulu sudah dibentuk, akhirnya habit. Sholat sehari semalam 2 rakaat sampai sekarang 2 rakaat. Iya, jadi habit kan Pak. Terus tidak Jumatan gitu kan, habit sampai hari ini kan gitu. Ayo ngomong ceramah lagi musik Ustaz itu gitu Pak, ayo bahasa gitu. Padahal dia sudah keluar dari NII. Tapi dokternya itu masih nempel gitu. Itu yang menempel itu, yang jadi habit itu seperti itu. Dari Jumatan, puasa juga acuh kan gitu kan. Idul Fitri kayak jarang sholat Idul Fitri, Idul pokoknya mah. Iya. Jadi karena kebiasaan itu, terus begitu dia keluar juga kita ketemu saya dengan kelompok yang sama lagi, ya tidak menjadikan solusi. Jadi sholat masih tetap seperti orang NII gitu kan, Jumatan kita kan gitu Pak. Jadi seperti itu, makanya waktu di Kabupaten Bandung saya ketemu sama
Pak ini dari sekretaris MUI waktu itu, ya kalau ada Pak deradikalisasi, jadi untuk teman-teman gitu kan, supaya teman-teman itu disiram lagi lah rohaninya gitu kan, karena memang kita itu rata-rata Pak, orang ini itu tidak ada yang basicnya pesantren Pak, rata-rata dari awal. Karena saya dulu waktu menjadi tim perekrut, ada orang pesantren mikir 2 kali Pak, saya bisa namun kan gitu kan, sementara orang pesantren harus ngaji kitab. Tapi kita punya dalil kan gitu. Nah memang kayaknya orang pesantren mah, karena orang pesantren mah di Al-Quran ini disebut dalam yakunil ladina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin. Jadi ahlul kitab sama pesantren mah kan gitu. Jadi termasuk karena kategori awal. Karena itu akan susah. Apalagi musuh terbesar N11 itu adalah NU Pak. Kita ke NU itu paling benci gitu Pak. Nah kalau Muhammadiyah sama Persis itu lebih gampang kita masuknya, lebih gampang gitu kan. Tapi bukan orang-orang pesantrennya maksudnya Pak, ada aktivis-aktivis Persis yang kayak saya ini kan, saya sok ngaji-ngaji di Persis makan gitu kan, minimal ada tahu lah masalah sholat-sholat poema kan gitu. Nah itu pendekatannya itu mulai dari situ Pak. Nah di dalam ini itu Pak ada namanya tauhid itu dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Nah ini yang disebut definisi bahwa Islam itu adalah negara. Iya. Jadi kata mereka, rububiyah itu adalah roh, pengatur. Yang namanya pengatur itu punya aturan. Apa aturan itu? Hukum. 1. Yang kedua, mulkiyah. Mulkiyah itu raja. Islam itu punya kerajaan, Allah itu punya kerajaan. Malikin nas, Allah itu raja manusia. Malik yaumidin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Jadi ada kerajaan langit yang dikuasai oleh Allah, ada kerajaan bumi yang dikuasai oleh khalifah Allah. Tuh, 2 masuk kerajaan. Yang ketiga ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu kalau dalam Quran itu ilahin nas, sembahan manusia. Jadi rakyat. Ilah uluhiyah itu rakyat. Jadi menurut mereka yang dimaksud, yang disebut dengan adanya hukum, adanya raja, adanya masyarakat, maka itu adalah disebut sebuah lembaga pemerintahan. Itulah yang disebut dengan negara. Jadi inna dina indallahil Islam itu adalah negara yang diridhoi di sisi Allah, itu adalah negara Islam. Itu Pak doktrin yang pertama kali saya terima. Para pemirsa Islam Training TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan ataupun pengalaman yang telah disampaikan oleh mantan anggota NII Iwan Tabrani. Di samping penjelasan tadi, Iwan Tabrani juga menyampaikan hal-hal lainnya. Di antaranya dia menjawab pertanyaan dari anggota MUI Cimahi Jawa Barat yang menyangkut tentang masalah Al-Zaitun atau Panji Gumilang. Berikut ini jawaban yang disampaikan oleh Iwan Tabrani. Tadi pertanyaan Pak Kiai tentang Al-Zaitun ya, Zaitun. Jadi memang Al-Zaitun itu menyimpang itu, kalau saya sendiri Pak Kiai tahu Al-Zaitun menyimpang itu tahun 2001, 2002 saya sudah tahu, karena saya sudah dapat. Sebelum masih bagus ya, masih. Ya, padahal itu masih bagus, tapi saya sudah tahu bahwa Al-Zaitun itu menyimpang dari NII maksudnya, bukan dari umum, dari pendidikan. Kalau dari pendidikan bagus. Bahkan kalau kita ke sana kan dulu, kalau perempuan itu jalannya itu khusus perempuan. Kalau laki-laki jalannya khusus laki-laki. Cuman ada satu gedung yang haram kita untuk masuk ke gedung itu. Namanya Gedung Abu Bakar As-Siddiq atau Gedung Putih. Oh, ada ya, dia terlarang. Itu haram. Kita saja aparat haram. Masuk lewat juga haram. Jadi kalau kita ketahuan lewat itu kita dihukum. Itu pernah gitu kejadian waktu kita muharamah di sana. Nah itu.
Jadi kalau perihal penyimpangan NII-nya, saya dari 2001-2002 sudah dapat dari teman-teman yang membuat Milah Ibrahim atau Gapatar. Nah itu, jadi kita sudah dapat data-data siapa sih Panji Gumilang. Jadi kenapa saya keluar pada tahun 2002 dan istri masih jalan sampai 2008? Karena saya sudah tahu bahwa NII yang dipegang oleh Panji Gumilang sudah tidak sesuai dengan konstitusi negara Islam Indonesia yang aslinya, gitu maksudnya. Jadi saya dapat bukunya, dapat selebarannya. Jadi siapa Panji Gumilang, berapa dana yang dia kumpulkan, berapa dana yang dia pakai, berapa istri yang dia punya, itu semua datanya ada. Sampai dari mana munculnya Panji Gumilang? Jadi untuk apa KW9 itu dibikin? Terus kenapa KW9 seperti ini kan gitu kan? Nah itu saya 2002 sudah dapat, makanya saya keluar disertai barang bukti pada waktu itu sesuai dengan yang diberikan oleh orang itu kepada saya, dan bukti itu terjadi di tahun 2002. Makanya saya sepulang acara itu saya langsung mengundurkan diri. Saya kan berpikirnya begini, kalau orang itu ada di Al-Zaitun dan dia membela Al-Zaitun, maka saya yakin bahwa ini yang sesuai dengan saya dapatkan. Dan itu terjadi, makanya besoknya saya langsung mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Ke istri juga ngomong saya mengundurkan diri. Kalau istri mau lanjut, lanjut. Istri saya lanjut sampai 2008. Dan rumah tangga saya berbeda ideologi. Saya tidak pernah ada komunikasi selama, tapi satu rumah, tapi beda ideologi. Tapi saya akan buktikan ke istri bahwa satu saat saya akan menemukan NII yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama istri belum keluar, tidak keluar, berarti tidak ada apa pergaulan suami istri lah soal. Tidak ada Pak, anak saya baru 2 Pak. Baru ini yang gede sama yang kedua. Jadi jaraknya anak saya yang kedua dengan yang ketiga itu jauh. Kalau ini mah dengan adiknya 2 tahun. Dari awalnya. Ya ini mah karena 4 tahun ya menjadi 4 tahun hampir 5 tahun bedanya. Gitu. Jadi kita sudah beda ini aja satu rumah, tapi kita cuma menghargai orang tua saja pada waktu itu kan gitu. Jika lakur padahal mah perang wae kan gitu. Apalagi kelihatan kalau istri saya kan bayar infak, bayar sodako kan kelihatan. Tapi saya mengajak keluar istri saya itu belum bisa membuktikan bahwa Al-Zaitun itu NII KW9 itu salah. Akhirnya saya mencari bukti-bukti sampai saya keliling kemana-mana, ketemulah dengan beberapa tokoh kan gitu. Nah, kalau yang neo NII itu bukan KW9. Nah, itu kan. Itu yang tadi saya jelaskan tadi. Itu ada yang merah-merah itu. Nah, itu salah satunya NII Jakaria. Nah, NII Jakaria ini kepanjangan dari Aceng Kurnia dulunya. Aceng Kurnia itu punya anak namanya Ustadz siapa yang tinggal di daerah Tukang Tahu dia apa sih? Cibuntu. Jadi dia juga seorang kiai kan gitu kan, tapi dia mah cuman memelihara sebuah komunitas tadinya. Tadinya itu komunitas kecil, Pak. Cuma 15 orang. Cuma 15 orang itu adalah alumni ITB dan alumni Unpad. Gitu. Jadi mereka spiritnya gede kan gitu. Akhirnya jadi gede, makanya kalau di kelompok Neo NII ini Pak tidak ada baiat karena dia secara konstitusi negara Islam dia tidak ngait ke negara Islam, dia tidak punya dasar hukum lah gitu. Karena tidak bisa, dia tidak bisa membaiat teman-temannya membaca baiat 9 karena dia itu bukan siapa-siapa, tidak ada jalurnya Pak, tidak ada benang merahnya kan gitu. Mungkin itu ya sepintas. Bedanya NII dulu dengan sekarang. Nah, pengumpulan dana Pak Karto, NII Pak Karto. Nah, kalau bedanya saya dulu nggak nyebut NII ya kalau Pak Karto. Ya, bedanya DI dengan NII, Darul Islam, Kartosuwiryo itu dengan NII. Kalau Kartosuwiryo itu kan jelas dia itu memperjuangkan Jawa Barat waktu itu, waktu Siliwangi hijrah ke Jogja. Jawa Barat ini kan kosong. Nah ini pasukan tentara Sabilillah itu, nah itu berperang dengan Belanda karena tujuannya itu adalah melawan Belanda. dana itu untuk itu ya. Ya kalau dulu itu kan. Makanya setelah beres perjuangannya 62 itu selesai, ditambah lagi semua timnya
tim terdekat Pak Karto ini mereka sudah berkhianat, Pak. Itu kan tidak bisa dilanjutkan lagi lah perjuangan NII teh kan gitu. Karena mereka sudah berkhianat. Kita sudah ketahuan. Cek bahasa orang gunung mah kastolna geus ditalapung. Jadi sudah ketahuan dapurnya, Pak. Tidak mungkin bisa dilanjutkan. Makanya Karto Suwiryo milih kembali ke NKRI. Sudah kembali saja ke NKRI kan gitu. Jadi dititipkeun deui ka Soekarno kan gitu. Makanya mereka turun gunung. Dan semua kembali, ada yang bikin pesantren kan gitu. Dan sampai hari ini pun mereka itu tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah DI. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.